Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan fast first impression ya pada raket yang serinya Apax Vanguard 11. Berhubung ini kemarin ada yang minta untuk segera dibuatkan video reviewnya. Jadi oke, ini termasuk cepat ya, padahal kemarin baru saya buat video unboxingnya dan tidak ada lewat sehari, ini sudah saya berikan video first impressionnya ya. Kebetulan juga tadi malam sudah saya pakai bermain dan raket ini secara umum sangat mudah sekali ya diadaptasi, pemakaiannya juga nggak susah, adaptasinya mudah, sekali dipakai juga langsung kerasa feel-nya dan ini nyaman dipakai ya. Nah, nanti saya akan jelaskan secara mungkin sedikit lebih detail ya untuk feel yang saya rasakan dari raket ini, karena memang dari awal raket ini memang sudah tidak terlalu susah digunakan, jadi langsung tahuan baik dari performanya maupun karakter dari si raketnya. Oke, langsung aja ya kita mulai reviewnya ya. Nah, tadi malam saya membawa 4 buah raket guys. Pertama Apax Vanguard 11 ya, kemudian saya bawa juga Hard Power Killer 600. Ini harganya 300 ribuan dan ini juga ya 300 ribuan, tepatnya di angka 370 berapa saya lupa. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, dan kalau kalian mencari raket ini memang sudah sangat susah sekali, dan ini saya cuma dapat di satu toko aja ya, toko online. Nanti kalian bisa cek aja sendiri ke tokonya. Jadi saya bawa ini maksudnya untuk perbandingan ya. Kemudian saya juga bawa Samia ya dari Fly Power, dan satu lagi Fly Power Tizuna yang ini juga masih saya pakai buat di review ya. Nah, oke, sekarang kita akan langsung aja ya, mulai dari Apax Vanguard 11-nya. Jadi ini harganya 300 ribuan ya, hampir 400 ribu, dan kalau kalian beli ini dapat satu batang raket aja, dan kemarin saya bonus towel grip ya. Dan untuk warnanya, kemarin sebenarnya waktu saya mau beli itu tersedia 2 warna, cuma saya ngambil yang warnanya hitam. Dan kalau saya lihat di komen yang masuk ya, ternyata banyak yang lebih menyukai, lebih tertarik yang warna merah. Saya nggak tahu apakah punya feel yang lebih enak atau gimana, tapi kalau menurut saya dari spek sebenarnya sama ya, hanya beda di warnanya aja. Jadi mungkin karena faktor mungkin ada faktor kemiripan dengan Yonex Axaber 11 kali ya, tapi saya juga nggak terlalu tahu persis ya. Oke, ini raketnya ketika kosongan ini dapat berat 83,8 ya, jadi hampir 84, jadi sesuai bisa dikatakan sesuai dengan spek yang tertera. Dan balance point-nya kemarin saya hitung kosongan di angka 293 ya, jadi masih dalam batas normal ya, karena BP-nya 290 plus minus 3 mm. Nah, setelah terpasang senar dan grip seperti ini berat totalnya menjadi 93 sekian gram ya, jadi angka segitu menurut saya nggak terlalu berat ya, masih enak, apalagi karena ini raketnya masuk even balance, jadi untuk swingnya masih enak ya guys. Balance point-nya ini tetap ya guys di angka 293 ya, kalaupun saya perhatikan kalaupun ada turun ya turunnya dikit banget ya, jadi tetap di angka 292 293. Nah, sebelum saya pakai di lapangan kemarin kan saya buat video short ya, dan saya coba testing di tembok, dan feel yang paling kerasa dari raket ini adalah flexnya guys. Pertama flexnya. Nah, ini sekalian saya bandingkan dengan ketika saya pakai di lapangan ya guys. Waktu saya coba di tembok ini kerasa flexnya ya. Kalau dalam kondisi kosongan kemarin saya cek itu dia mediumnya cenderung ke flex ya, jadi medium flex ya, sesuai dengan speknya ya medium flex. Waktu saya pakai di tembok itu kerasa flexnya, dan ketika saat bermain memang raket ini lebih kerasa banget flexnya ya, jadi malah bukan medium flex ya kalau menurut saya, jadi malah flex ya kalau yang saya rasakan. Dan ketika untuk bermain memang flexnya itu kerasa banget ya, jadi ini raketnya enak ya buat kalian-kalian yang pemula, apalagi ini swingnya juga enak guys, swingnya juga enak. Kenapa enak? Karena bentuk frame-nya ya, bentuk frame shape-nya itu dia slim aero box ya. Jadi kalau aero box kan tuh dia gabungan antara box dengan aero, jadi sedikit ada lengkungannya. Nah, kalau slim aero box itu dia kurang lebih sama seperti aero box, cuma dia lebih slim. Jadi dengan model frame yang seperti itu swingnya itu enak guys. Dan ini memang enak ya ketika kosongan, kemarin saya coba, ini swingnya enak. Jadi untuk bermain cepat ini raketnya enak banget ya guys.
responsif ya. Termasuk ketika sudah tersetting seperti ini dan saya pakai, ya meskipun beratnya 93 ya, itu masih tidak terlalu berat. Jadi ini untuk swing juga masih dapat. Kemarin saya pakai di lapangan, untuk swingnya enak banget, terus swing speednya oke, terus responsifnya juga bagus, untuk bermain di depan itu enak, untuk motong-motong juga enak. Dan kalau diperhatikan memang kalau saya lihat feel-nya ini memang buat kalian yang pemula ini bisa menjadi apa ya, pertimbangan yang bisa apa ya, ini raket ini memiliki tawaran yang menarik buat kalian karena nyaman digunakan, feel-nya juga enak ya, dan flex-nya akan ngebantu banget power kalian. Kontrolnya juga ini enak ya, dan apa ya, untuk karena kalau seri-seri Vanguard 11 ini kan dia cloningan ya, meniru dari Yonex Arcsaber 11. Arcsaber itu kan tipe kontrol, jadi memang ini dia punya keunggulan di kontrolnya. Dan kalau saya perhatikan di website resminya dan beberapa toko online yang menjual raket ini itu apa ya, menunjukkan kalau raket ini tuh memiliki keunggulan di swingnya ya, swing speednya, kemudian di kontrolnya juga enak. Dan dengan shaftnya yang seperti ini, dia membuat apa ya, lobnya juga enak guys, lobnya juga enak, nggak susah, dan hasil smashan kalian itu dia bisa menukik ya, bisa menukik, karena menurut saya mungkin kebantu dari flexnya ini ya. Nah, cuma ini untuk bermain power yang kalian apa ya, menginginkan yang powerful ya, powerful smash, ini raketnya agak kurang di situ. Kalau yang lainnya enak menurut saya, swingnya oke, kontrolnya oke, kemudian kenyamanan di tangannya juga enak, handlingnya enak. Cuma untuk powernya dia agak-agak kurang bisa diandalkan ya. Ini terutama buat kalian yang powernya udah gede. Kalau kalian powernya udah gede, pakai raket ini akan terasa kurang padat bagian atasnya, karena ini frame shape-nya juga dia agak pipih ya, slim aero box, dan agak kurang berisi kalau menurut saya untuk bermain power. Kemarin waktu saya coba, jika di luar area sweet spot itu dia kerasa sedikit ada kekurang stabilan ya guys, ada rasa kekurang stabilan. Kalau di tengah ya enak aja ya, nggak terlalu terasa, tapi rasanya kayak kurang padat aja ya. Makanya kemarin waktu saya coba testing di tembok kan, kemarin saya bandingkan dengan Hard Power Killer 600. Jika dibandingkan memang Hard Power Killer 600 ini dia rasanya lebih padat ya, cuma untuk swingnya menang ini. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang pemula itu tidak akan menjadi masalah ya. Tentu dengan melihat kemampuan kalian ya, batasan kemampuan kalian, ini pasti akan sangat nyaman buat kalian, termasuk untuk bermain power, pasti akan kebantu banget dari fleksibilitas raketnya. Dan bentuk framenya ini juga asik guys, dia kalau diperhatikan agak lebar juga ya kalau diperhatikan, jadi ini cocok buat kalian yang pemula. Tapi kalau kalian powernya udah ada, udah bagus, dan menginginkan raket yang untuk bermain power, saya tidak menyarankan raket ini ya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan gaya bermain kalian. Kalau pemula, oke, pemula kan biasanya powernya belum jadi ya, meskipun kalau sudah jadi pun biasanya masih belum terbentuk dengan baik ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian kalau awal-awal bermain. Ini menurut saya cocok sih. Kalau kalian lebih dominan bermain power, saya rasa ada pilihan lain untuk apa ya, raket yang bisa kalian pilih ya. Kalau ini saya rasa kurang begitu maksimal ya. Tapi kalau kalian lebih kontrol, kemudian pengen swingnya enak, secara umum raketnya enak dipakai, ini raketnya oke banget. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sharingkan pada fast first impression ini. Semoga ngebantu kalian ya. Jadi perlu perhatikan ya, kalian tinggal sesuaikan dengan gaya main kalian dan kemampuan kalian. Kalau kalian pemula, powernya belum ada, ini raketnya cocok. Atau kalian yang mungkin jam terbangnya udah lumayan, karena ini kan kalau dilihat dari serinya ini dia masuk kelas intermediate ya. Kalau kalian mencari tidak begitu memperdulikan power, jadi ya sesekali aja powernya, kemudian lebih dominan kontrolnya, ini raketnya juga asik ya. Tapi kalau kalian lebih menginginkan mempertimbangkan powernya juga,
raket ini akan terasa kurang maksimal karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini rasanya kurang padat, kurang berisi, dan terasa kurang stabil ya kalau menurut pandangan saya. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Jika kalian ada yang sudah menggunakan raket ini, bisa sharingkan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.